Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi rekan-rekan semua, baik mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Mahirun. Kebetulan saya menjabat sebagai Ketua LPPM Universitas Pekalongan. Kami akan sedikit menyampaikan ke teman-teman semua bahwa LPPM Universitas Pekalongan ini awal mulanya itu di tahun 1994 atau 1994, yaitu dengan SK Rektor nomor 170 yang pada saat itu ditandatangani oleh beliau Bapak Muhammad Ihsan Zain SH. Perlu teman-teman ketahui bahwa LPPM Universitas Pekalongan ini menyelenggarakan Dharma yang kedua dan ketiga. Nah, Dharma kedua dan ketiga itu apa? Dharma yang kedua itu adalah penelitian, kemudian Dharma yang ketiga itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Maka sesuai dengan namanya, LPPM itu adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang Dharma pertama penelitian ini, yang Dharma penelitian ini ada beberapa hal yang kemudian kami fasilitasi. Penelitian itu ada yang sumbernya dari eksternal, ada yang sumbernya dari internal. Lah, sumber dana dari eksternal itu apa? Sumber penelitian yang pendanaannya eksternal itu yang berasal, kalau dulu itu adalah Kemenristek Dikti, kemudian sekarang itu menjadi berganti nama menjadi Badan Riset Inovasi Nasional, Badan Riset Inovasi Nasional, atau yang disebut dengan BRIN atau BRIN. Itu dana-dana itu. Nah, dari pendanaan eksternal yang berasal dari BRIN itu ada beberapa penelitian yang di sana, dan karena klaster kami itu sudah masuk kepada klaster mandiri, maka penelitian-penelitian itu adalah penelitian-penelitian yang sifatnya terapan maupun penelitian-penelitian yang sifatnya pengembangan. Itu yang sumber dana eksternal yang pertama. Lalu sumber dana eksternal yang kedua atau penelitian yang bersumber dari eksternal yang kedua, ini yang berasal dari pemerintah. Nah, pemerintah itu sifatnya di sini adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu mulai dari provinsi, kabupaten, atau kota. Bentuknya seperti apa? Penelitian itu bentuknya misalnya ada riset unggulan daerah. Kemudian ada kegiatan Krenova, kreativitas dan inovasi daerah. Jadi kami juga memfasilitasi semua dosen yang ada di Universitas Pekalongan dalam melakukan kegiatan penelitian yang bersifat dari pemerintah daerah. Ini yang langsung maupun yang tidak langsung dari pemerintah daerah itu. Lalu yang ketiga, yang dari OPD atau organisasi perangkat daerah, ini dalam bentuk kajian-kajian atau analisis-analisis disesuaikan dengan tingkat kepentingan dari stakeholders. Artinya kami memfasilitasi, misalnya ada analisis, taruhlah misalnya ada kepuasan masyarakat misalnya, atau ada dampak sosial ekonomi bagi sebuah kebijakan, ataupun juga feasibility study dari program pembangunan yang mau dilakukan oleh OPD yang terkait. Ini kalau kita bicara penelitian yang itu merupakan penelitian yang sumbernya eksternal. Lalu kalau yang sumbernya internal, Universitas Pekalongan ini memfasilitasi dalam bentuk penelitian mandiri. Jadi kami bisa tunjukkan misalnya Universitas Pekalongan ini memiliki pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah sumber dana yang berasal dari internal. Jadi kami memfasilitasi supaya sebagai sarana sarana untuk latihan dosen untuk bisa mengembangkan kemampuan melakukan risetnya. Lalu yang kedua, yaitu Dharma yang ketiga, tapi ini adalah poin yang kedua, ada pengabdian kepada masyarakat. Sama halnya dengan penelitian, ada yang sumber dananya eksternal, ada yang sumber dananya internal. Kalau kita bicara sumber dana eksternal misalnya, itu sama saja dengan tadi yang difasilitasi oleh pemerintah pusat, yang dulu Kemenristek Dikti, kemudian sekarang difasilitasi oleh BRIN. Contoh misalnya program kemitraan masyarakat, kemudian program KKN unggulan dan lain sebagainya. Ini yang difasilitasi oleh pemerintah pusat. Lalu yang kedua yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, baik itu dalam rangka misalnya sosialisasi peraturan,
baik dalam rangka alih teknologi terapan ataupun yang lainnya. Ini dilakukan oleh dosen-dosen terutama yang ada di lingkungan Universitas Pekalongan, yang itu bisa dilakukan melalui LPPM. Lalu yang selanjutnya untuk pengabdian masyarakat yang sumber dananya internal, kita ada juga yang tadi sempat saya sebutkan, yaitu yang bersumber dari pendanaan Universitas Pekalongan. Nah, sumber dana Universitas Pekalongan ini diperuntukkan bagi dosen-dosen yang dia misalnya untuk mencapai ke tingkat nasional, kemudian ke tingkat daerah atau ke tingkat eksternal, ini belum ada kesempatan, maka dananya difasilitasi semuanya dari Universitas Pekalongan. Kemudian ada kalau yang internal lagi itu yang dalam bentuk pengabdian masyarakat yang dia merupakan kolaboratif antara mahasiswa, dosen, kemudian masyarakat dalam bentuk KKN. Dalam beberapa tahun terakhir kita mencoba mengembangkan program-program KKN yang sesuai dengan kondisi yang teraktual. Terakhir kita karena dalam era pandemi, maka LPPM itu menyelenggarakan KKN yang nuansanya adalah nuansa kesehatan, sehingga yang diangkat temanya adalah warga mandiri pandemi COVID. Ya, kira-kira untuk kegiatan KKN ini disesuaikan sehingga ada berbagai macam buku pedoman misalnya yang bisa kami berikan sebagai haluan atau sebagai arah dalam pelaksanaan KKN itu. Kemudian untuk kegiatan lain dari LPPM, kami juga memfasilitasi teman-teman dosen, baik dosen yang berasal dari Unikal atau internal maupun dosen-dosen lain di luar Universitas Pekalongan untuk bisa mempublikasikan karya ilmiahnya, Kami di LPPM itu sendiri kami memiliki 2 buah jurnal, yang satu adalah jurnal pengabdian kepada masyarakat, misalnya yang seperti ini. Ya, yang seperti ini adalah jurnal untuk penelitian. Kemudian ada lagi satu jurnal lagi adalah jurnal Abdimas atau jurnal pengabdian kepada masyarakat. Karena kita ketahui bersama bahwa kinerja dosen itu yang terpenting adalah kalau dia melakukan penelitian, kalau kemudian dia melakukan pengabdian, maka yang harus diutamakan adalah luarannya. Kemudian kegiatan lain yang dilakukan oleh Universitas Pekalongan dengan dukungan dari Rektorat, kami memfasilitasi juga luaran publish untuk jurnal baik yang internasional maupun yang nasional yang terindeks SINTA. Dan itu ada dana insentif yang jumlahnya lumayan besar yang memang disediakan oleh Rektorat, yang kemudian itu dialokasikan ke LPPM untuk diberikan kepada dosen-dosen yang memiliki prestasi yang penelitiannya kemudian bisa publish. Kemudian pengabdian lain akhir-akhir ini kami dipercaya juga oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rangka untuk program-program penyaringan SDM yang berkualitas atau yang berkompetensi sesuai dengan Perbup nomor 22 tahun 2018. Dan alhamdulillah sampai saat ini beberapa kegiatan sudah bisa kami rangkum sebagai bagian dari kinerja kami. Misalnya kami memiliki kinerja untuk 4 tahun ke belakang. Jadi ini adalah bukti kinerja dari LPPM yang tentunya bukti kinerja ini didukung oleh teman-teman dosen baik di tingkatan fakultas maupun di tingkatan prodi. Kemudian ke depannya kami akan lebih mengoptimalkan lagi pelibatan mahasiswa entah itu dalam kegiatan penelitian maupun di kegiatan pengabdian kepada masyarakat, karena itu memang sesuai dengan tuntutan terbaru untuk kriteria Borang gitu ya, di mana di situ ada 9 kriteria. Jadi penelitian itu yang bagus adalah penelitian yang dilakukan dengan melibatkan mahasiswa. Sehingga harapan kami bahwa LPPM ini menjadi lembaga yang optimal, tidak hanya menunjang kepada kemampuan dosen gitu ya, kemampuan dosen dalam hal apa? Dalam hal karya ilmiah, kemudian dalam hal pengajuan jabatan fungsional atau JAFUM, tapi juga menunjang kemajuan dari akreditasi dari program-program studi yang ada di lingkungan Universitas Pekalongan.
Dan kami di LPPM ini ada 4 personil, di samping saya sendiri sebagai ketua, kemudian ada Bapak Dr. Azhari, beliau adalah sekretaris kami yang ada di LPPM, kemudian ada Ibu Romdana, Endah Romdana, Eskep, beliau ada di administrasi, kemudian satu lagi ada Mas Fian SPD, beliau juga ada di administrasi kami. Itu perkenalan yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat untuk semua pihak dan untuk tujuan dari pembuatan video ini, dan untuk mahasiswa baru selamat bergabung dengan Universitas Pekalongan. Saya punya keyakinan bahwa Anda sudah memilih universitas yang tepat, dan selamat bergabung dengan kami. Insya Allah Unikal akan selalu jaya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan semangat, motivasi itu akan menjadi lebih penting lagi supaya teman-teman nantinya bisa selesai sesuai dengan yang ditargetkan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Selamat siang ataupun selamat apa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Asari Taufik Rahman, Sekretaris LPPM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofyan Hadi Kurniawan, saya staf LPPM Universitas Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah Romdana, staf LPPM Universitas Pekalongan. LPPM Universitas Pekalongan berdepan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.